Oke, buat teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer Ahli Muda yang masih bingung bagaimana soalnya seperti apa, soal-soalnya seperti apa, kesulitannya seperti apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan 50 soal tryout remedi Ukom Prakom yang diselenggarakan bulan September 2025. Nomor 1, cara memperoleh jumlah baris data dalam tabel customer adalah A. Select count from customer. B. Select no from customer. C. Select len from customer. D. Select sum from customer. E. Select column from customer. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Select count bintang from customer. Perintah select count bintang from customer ini digunakan untuk menghitung jumlah baris record pada tabel customer. Count bintang ini menghitung semua baris termasuk baris yang berisi nilai 0. Jika ingin menghitung baris berdasarkan kolom tertentu, misalnya hanya kolom yang tidak bernilai 0, maka digunakan perintah count nama kolom. Kemudian untuk opsi B, select no, ini tidak ada fungsi select no di SQL ya. Opsi C, select len, ini digunakan untuk menghitung panjang string atau jumlah karakter, bukan jumlah baris. Kemudian untuk opsi D, select sum, ini digunakan untuk menjumlahkan nilai numerik dalam kolom, bukan menghitung jumlah baris. Kemudian opsi E, select column, ini tidak ada fungsi kolom dalam SQL standar. Kolom tidak dapat dihitung langsung dengan cara ini. Jadi kesimpulannya, gunakan count bintang untuk menghitung jumlah baris atau data dalam tabel di SQL. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, dalam perspektif normalisasi, sebuah basis data dapat dikatakan baik atau efisien atau normal jika telah memenuhi beberapa kriteria. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Kondisi ini dikenal dengan istilah A. Beyond call normal form. B. Lossless join decomposition. C. Dependency preservation. D. Cardinality preservation. E. Lossy join decomposition. Oke, jawaban yang benar adalah B. Lossless join decomposition. Dalam proses normalisasi basis data, tabel yang kompleks seringkali didekomposisi atau dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih kecil agar tidak terjadi redundansi data dan untuk menjaga konsistensi serta integritas data. Namun, proses dekomposisi ini harus aman, artinya ketika tabel-tabel hasil dekomposisi digabungkan dengan operasi join, maka tidak boleh ada kehilangan atau loss informasi. Kondisi inilah yang disebut lossless join decomposition. Dengan kata lain, hasil join dari tabel-tabel yang telah diuraikan harus sama persis dengan tabel asal sebelum diuraikan. Kemudian untuk opsi A, Beyond Call Normal Form, BCNF, merupakan salah satu bentuk normalisasi lanjutan, lebih ketat dari 3NF, tetapi bukan istilah untuk keamanan dekomposisi. Opsi C, Dependency Preservation, ini mengacu pada kemampuan tabel hasil dekomposisi untuk tetap mempertahankan semua fungsional dependensi dari tabel asal. Opsi D, Cardinality Preservation, ini berkaitan dengan hubungan jumlah entitas antar tabel, bukan terkait keamanan dekomposisi. Opsi F, Lossy Join Decomposition, ini kebalikan dari lossless, artinya ada kehilangan data setelah tabel diuraikan dan digabungkan kembali.
Kesimpulannya, setiap dekomposisi dikatakan aman apabila memenuhi lossless joint decomposition, yaitu tidak kehilangan informasi ketika tabel hasil dekomposisi digabungkan kembali. Nomor 3. Dari pernyataan-pernyataan berikut yang paling tepat adalah nilai dari setiap kegiatan pada rencana pembiayaan TI akan mengacu pada harga perkiraan sendiri atau HPS dalam proses pengadaan barang atau jasa terkait. B. Rencana pembiayaan TI mencakup area layanan TI dan operasional TI. C. Rencana pembiayaan TI disusun oleh pejabat pembuat komitmen organisasi. D. Kerangka acuan kerja hasil dari penyusunan rencana pembiayaan TI adalah KAK yang akan digunakan dalam pengadaan barang atau jasa terkait. E. Rencana pembiayaan TI disusun berdasarkan strategi TI dan rencana TI. Perubahan pada salah satunya akan berdampak pada rencana pembiayaan TI yang telah disusun. Jawaban yang benar adalah E. Rencana pembiayaan TI disusun berdasarkan strategi TI dan rencana TI. Perubahan pada salah satunya akan berdampak pada rencana pembiayaan TI yang telah disusun. Rencana pembiayaan TI atau teknologi informasi merupakan dokumen turunan dari perencanaan strategis TI dan rencana operasional TI. Dokumen ini memuat alokasi dana untuk berbagai aktivitas, proyek, dan layanan TI dalam organisasi. Hubungan hierarkisnya adalah sebagai berikut. 1. Strategi TI ini menetapkan arah dan tujuan besar organisasi dalam penggunaan TI. Nomor 2, rencana TI ini menurunkan strategi menjadi program dan proyek konkret. Nomor 3, rencana pembiayaan TI ini mengalokasikan biaya untuk merealisasikan program atau proyek tersebut. Karena bersifat turunan, maka perubahan pada strategi TI atau rencana TI pasti akan mempengaruhi isi rencana pembiayaan TI. Oleh sebab itu, pernyataan E yang paling tepat. Kemudian nomor 4, apa perbedaan rencana pembiayaan TI pada organisasi yang menganut sentralisasi TI dan desentralisasi TI? A. Pada sentralisasi TI, rencana pembiayaan TI disusun oleh seluruh unit kerja, sedangkan pada desentralisasi, rencana pembiayaan TI disusun oleh unit TI organisasi. B. Pada sentralisasi TI, rencana pembiayaan TI mencakup area layanan TI dan operasional TI. C. Baik sentralisasi maupun desentralisasi, rencana pembiayaan TI disusun oleh masing-masing unit TI organisasi. D. Pada organisasi yang menganut sentralisasi TI, rencana pembiayaan TI disusun oleh unit TI organisasi. Sedangkan pada desentralisasi TI, setiap unit kerja dapat memiliki rencana pembiayaan sendiri. Pada TI, seluruh rencana pembiayaan TI disusun oleh unit TI organisasi, sedangkan pada desentralisasi TI disusun oleh pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah D. Pada organisasi yang menganut sentralisasi TI, rencana pembiayaan TI disusun oleh unit TI organisasi, sedangkan pada desentralisasi TI, setiap unit kerja dapat memiliki rencana pembiayaan sendiri. Perbedaan utama antara sentralisasi TI dan desentralisasi TI terletak pada siapa yang memegang kendali atas pengelolaan dan pendanaan TI. Untuk sentralisasi TI, ini semua perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan TI dikendalikan oleh satu unit TI pusat, biasanya di Dinas Kominfo Stat Sandi. Tujuannya agar standar TI seragam, integrasi sistem lebih mudah, dan efisiensi biaya bisa tercapai. Rencana pembiayaan TI disusun oleh unit TI pusat atau Dinas Kominfo Stat Sandi yang mengatur seluruh kebutuhan TI dari berbagai unit kerja. Contoh, Dinas Kominfo Provinsi menyusun rencana pembiayaan TI untuk seluruh OPD agar penggunaan server dan aplikasi secara terpusat. Kemudian untuk desentralisasi TI,
Ini artinya setiap unit kerja memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola dan membiayai kebutuhan TI-nya. Tujuannya agar tiap unit dapat menyesuaikan teknologi dengan spesifikasi operasionalnya. Rencana pembiayaan TI disusun secara mandiri oleh masing-masing unit. Contoh, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memiliki anggaran TI sendiri untuk sistem informasi internalnya.